kita bisa menemukan clandestine lab atau pabrik sintetis. Jumlahnya cukup fantastis dan sejauh ini bisa dikatakan yang terbesar sebanyak 1,2 ton. Biasanya kita lintingan jualannya, lintingan tuh bisa 250 ribu lah satu linting. Kalau umur sih macam-macam bang, ada yang masih SMA, kuliah juga banyak. Saya akan memperlihatkan kepada Anda saudara, ini adalah salah satu bahan bukti ganja sintetis. Saudara, Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba 1,2 ton di wilayah Malang, Jawa Timur. Di pabrik tersebut, polisi berhasil mengamankan tembakau gorila dan sejumlah bahan ekstasi lainnya. Lantas, bagaimana para pelaku melancarkan aksinya? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Polisi mengungkap keberadaan laboratorium sekaligus pabrik ganja sintetis, ekstasi, dan pil Xanax terbesar se-Indonesia di sebuah rumah di Kota Malang, Jawa Timur, awal Juli lalu. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 5 orang dan menyita 1,2 ton ganja sintetis, puluhan ribu pil ekstasi, hingga 40 kg bahan baku narkoba yang berpotensi menjadi 2 ton ganja sintetis. Kantor event organizer dijadikan kedok oleh para pelaku untuk menjalankan produksi narkoba. Pabrik tersebut diketahui telah beroperasi selama 3 bulan. Rumah yang dijadikan pabrik narkoba disewa para pelaku dari seorang warga. Menurut salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari pabrik narkoba, aktivitas para pelaku sangat tertutup. Para pelaku tidak pernah bersosialisasi di lingkungan. Nggak pernah, memang situ kayaknya sepi-sepi aja. Orangnya yang punya rumah juga jarang bersosialisasi. Selama pabrik narkoba beroperasi, Suyati bersama warga lain tidak pernah menaruh curiga. Namun, warga sering mencium bau menyengat dari rumah tersebut. Di situ memang bau menyengat, kayak bau bangkai gitu ya. Dikirain orang-orang bau got aja gitu. Kita nggak punya pikiran untuk arah ke sana. Terungkapnya laboratorium dan pabrik narkoba di Malang berawal dari temuan tempat transit peredaran ganja sintetis di sebuah apartemen di daerah Kalibata, Jakarta Selatan akhir Juni lalu. Saat itu, ditemukan 23 kg ganja sintetis yang belakangan diketahui berasal dari pabrik di Malang. Polisi telah menetapkan 8 orang tersangka dari sindikat ini. Salah seorang pelaku, yakni YC, berperan sebagai peracik produk jadi. 4 pelaku lain, FP, DA, AR, dan SS, berperan membantu proses peracikan serta menyiapkan alat dan bahan. 3 pelaku lain, RR, IR, dan HA, berperan sebagai kurir. Sebagian pelaku merupakan residivis. Polisi masih mengejar 2 tersangka yang diduga otak sindikat. Salah satunya warga negara Malaysia berinisial KE. Ia diduga sebagai pemandu pembuatan narkoba. Secara virtual, KE mengarahkan 8 pelaku di Indonesia untuk memproduksi narkoba dan membuat alur distribusi dan penjualan. Polisi juga mengejar RE sebagai pengendali operasi. Ia yang menghubungkan 8 tersangka dengan warga Malaysia tersebut. Kami mengunjungi apartemen yang dijadikan tempat transit peredaran ganja sintetis produksi di Malang. Saudara, ini adalah apartemen yang berada di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan. Jadi apartemen ini, saudara, sebagai tempat transit atau penyimpanan hasil pembuatan ganja sintetis di wilayah Malang, Jawa Timur, yakni 1,2 ton. Namun sebelum siap edar ganja sintetis tersebut, terlebih dahulu polisi dari Barreskrim Polri mengungkap kasus ini dan 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kami menemui petugas keamanan untuk mencari tahu lebih jauh aktivitas para pelaku.
Masih kan pengamanan di sini nih, security di Ebony ya, apartemen Kalibata. Tapi tahu nggak soal yang Ebony lantai 20 itu yang soal kasus narkoba? Itu per tanggal berapa nih? Soalnya Itu di ya tanggal 4. tanggal 4 Iya. bulan Juni. Bulan Juli ini. Iya. Bulan Juli kalau nggak salah kita bagiannya libur, Pak. Oh, libur ya? Iya, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau masalah yang kayak begitu kan biasanya Polda, Polres itu langsung ke posko. Biasanya posko yang lebih ini. Kalau itu kita nggak paham, soalnya beda jaga. Soalnya kan ada tiga shift nih, di 3 regu nih di sini. Jadi kita standby 24 jam, cuma bergantian. Kepada tim sasaran, polisi mengaku telah memetakan jaringan peredaran ganja sintetis dan narkoba jenis lainnya di sejumlah kota. Dari pemetaan tersebut, polisi berhasil mengungkap pabrik narkoba terbesar di Malang. Kita bisa menemukan clandestine lab atau pabrik sintetis yang memang jumlahnya cukup fantastis dan sejauh ini bisa dikatakan yang terbesar sebanyak 1,2 ton dan bahannya sebanyak 40 kg yang berpotensi untuk menjadi 2 ton ganja sintetis. Dalam pengembangan, diketahui sebagian bahan-bahan kimia yang menjadi bahan baku produksi ganja sintetis berasal dari Cina. Para pelaku melakukan eksperimen untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi ganja sintetis. Jadi memang bahan-bahan ini diimpor dari Cina dan juga ada beberapa bahan kimia yang memang sudah berada di Indonesia. Nah, mereka memang coba melakukan eksperimen untuk mengolah bahan-bahan ini menjadi bahan narkotika yang mereka harapkan. Para pelaku menggunakan media sosial untuk mengedarkan ganja sintetis hasil produksi, bahkan melalui situs dark web. Mereka coba memasarkan di dalam dengan kalangan terbatas dulu, ya, dengan kalangan terbatas dengan menggunakan media sosial. Mereka menggunakan Line, menggunakan WhatsApp, ya, dan juga bahkan dijual di dark web. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, saudara. Ini adalah salah satu bahan bukti ganja sintetis. Untuk proses membuat ini masih dalam bentuk bahan baku. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama Kombes Pol Gembong Yuda dari pihak Direktorat Narkoba Barreskrim Polri. Saya mungkin bisa dijelaskan, Pak, terkait barang bukti ini seperti apa saja sebenarnya? Jadi terhadap barang bukti yang ada di gudang sekarang ini adalah hasil produksi akhir pembuatan ganja sinte. Jadi yang di dalam tong ini tadi adalah ganja sinte yang sudah selesai, tapi belum dilakukan pengemasan untuk proses pendistribusiannya. Sedangkan yang di dalam dus-dus ini adalah barang yang sudah dikemas dengan kemasan yang per 5 gram, ada yang per 1 kilo. Jadi total semuanya, termasuk dengan yang di belakang, yang ada karung-karung, ini adalah juga hasil produksi akhir. Total semuanya adalah 1,2 ton. Media sosial dan tempat hiburan malam jadi tempat peredaran ganja sintetis. Biasanya kalau misalkan kalau saya sih sendiri biasanya paling sering itu ke tempat dunia hiburan malam lah. Sosial media juga saya bisa ngadain sosial media, tapi ya tadi harus benar-benar kesaring juga nih yang di sosial media biar nggak sembarangan orang saya jual. Kalau misalkan yang ketemu langsung biasanya saya udah kenal. Tidak semua pahlawan terpampang. Saudara, usai kami melakukan penelusuran, faktanya beberapa pedagang obat juga menjual bahan-bahan atau obat yang bisa dicampurkan untuk membuat obat penenang yang bisa disebut juga seperti campuran untuk membuat ganja sintetis. Peredaran ganja sintetis kian mengkhawatirkan, terutama di kalangan generasi muda. Berbeda dengan tanaman ganja, ganja sintetis yang kerap disebut dengan istilah sinte atau tembakau gorila memiliki pasar tersendiri untuk diedarkan. Kami bertemu dengan BA, pengedar ganja sintetis. Kepada kami, BA bercerita seputar peredaran barang haram tersebut. Ia bilang,
Dari berbagai jenis narkoba, ganja sintetislah yang kini banyak dicari. Saya jual itu sabu, kokain, sempat morfin juga. Yang akhir-akhir ini sih banyak itu diminta sinte atau gorila. Berbagai cara BA tempuh untuk menjual ganja sintetis. Mulai dari mendatangi tempat hiburan malam hingga membuat akun jualan di media sosial. Biasanya paling sering itu ke tempat dunia hiburan malam lah. Sosial media juga saya bisa ngadain sosial media, tapi ya tadi harus benar-benar kesaring juga nih yang di sosial media biar nggak sembarangan orang saya jual. Ganja sintetis ia jual mulai dari harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Para pelanggannya kebanyakan berusia remaja. Sinte itu biasanya kita lintingan jualannya, lintingan tuh bisa 200-an, 250 ribu lah satu linting. Dan itu biasanya bisa dipakai sama 3 orang atau 4 orang. Kalau umur sih macam-macam bang, ada yang masih SMA, kuliah juga banyak yang pakai sinte karena mungkin harganya terjangkau ya, harga segitu. Apalagi kalau di Jakarta. BA bilang, sebutan bagi ganja sintetis kerap diubah untuk mengelabui polisi. Nggak selalu pakai gorila gitu, kadang-kadang Hanuman lah, Songgokong gitu, karena biar mengalihkan dari polisi juga. Kami pun bertemu dengan YL, seorang mantan pemakai ganja sintetis. Kepada kami, ia bercerita awal dirinya terjerat ganja sintetis. Sejak 2020-an lah sampai 2023-an. Kenal gituan gitu. Kadang-kadang anak-anak nawarin gitu. Ini mau nggak bang, kata gini-gini. Pakai nih, beda sama yang ganja yang alami gitu. Ini 2 shoot aja beda. Dari rekannya, YL mengetahui ganja sintetis dijual melalui media sosial. Saya nanya-nanya sih, dia belinya lewat online. Saya tanya, dapatnya dari mana, belinya di mana gitu. Di online belinya, nah terus di mana? Oh, kita jemput sono di Kalibata katanya. YL mengaku efek ganja sintetis membuat dirinya mengalami sakit kepala hebat hingga tidak bisa berjalan. Nggak bisa jalan, saya nggak mau ke warung gitu, berat bener kepala gitu. Makanya saya udah ini nggak jelas nih. Akhirnya saya udahan. Media sosial menjadi tempat peredaran ganja sintetis. Kami menemukan beberapa akun yang menjual ganja sintetis. Pemilik membuat nama akun yang dapat mengelabui patroli cyber. Saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pelaku pembuat ganja sintetis atau gorila, jadi mereka tuh memasarkannya di media sosial. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah akun media sosial di mana pelaku melancarkan aksinya dengan membuat akun Instagram dengan memberi nama Mitra Ganesha Sahabat Petani Indonesia. Ini adalah cara pelaku untuk mengelabui polisi agar aksi mereka tidak ketahuan seperti itu. Nah, bahkan di akun Instagram ini sudah tertera daerah-daerah menjadi target atau market mereka. Di antaranya ada Bali, Surabaya, Malang, Sidoarjo, dan juga Jakarta. Ganja sintetis berbeda dengan tanaman ganja. Ganja sintetis adalah cairan kimia yang biasa dicampurkan pada tembakau atau liquid pada rokok elektrik. Bagi para pemakai, efek zat ganja sintetis bisa membuat halusinasi, mual, dan muntah, hingga sakit kepala yang hebat dengan durasi 30 menit hingga 2 jam. Diatur dalam Permenkes nomor 25 tahun 2020, ganja sintetis termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Sesuai Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, penyalahgunaan narkotika golongan 1 dapat dikenakan sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar rupiah. Terungkapnya pabrik besar ganja sintetis di Malang membuktikan generasi muda Indonesia menjadi pasar menarik bagi para produsen. Menurut data Badan Narkotika Nasional,
3,3 juta orang di Indonesia menjadi pasar ganja dan jenis narkoba lainnya. Besarnya permintaan membuat peredaran ganja sintetis sulit ditekan. 3,3 juta orang tadi itu kan pasar, jadi mereka akan tetap mempertahankan pasar itu. Jadi kalau ya yang paling tinggi adalah ganja, yang kedua adalah sabu. Jadi mereka akan mempertahankan pasar, mempertahankan tugas kita adalah mengecilkan pasar dan menekan mereka. BNN menjalin kerjasama dengan sejumlah marketplace untuk menekan menjamurnya peredaran ganja sintetis. Sejumlah pengedar dan pemakai yang bertransaksi melalui marketplace pun telah ditangkap. Kita punya kerjasama dengan para marketplace. Kita punya bahkan beberapa kali kita menangkap dari melakukan ini marketplace. Sebagian bahan baku pembuatan ganja sintetis di Malang diperoleh pelaku di dalam negeri. Bahan-bahan kimia ini disinyalir dijual bebas di pasaran. Untuk membuktikannya, kami menelusuri sebuah pasar obat-obatan dan bahan kimia di Jakarta. Jadi saudara, karena di sini ada beberapa toko kimia atau toko obat, saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu secara bersama apakah memang mereka menjual obat secara bebas, apalagi yang tentu yang dimanfaatkan oleh para pembuat ganja sintetis atau ganja gorila yang tentu dipasarkan di masyarakat. Dan seperti apa sebenarnya, apakah ada izin untuk membeli obat-obat terlarang tersebut untuk dicampurkan untuk membuat ganja sintetis? Seperti apa? Mari ikuti penelusuran saya. Kami berada di dalam pasar. Banyak jenis obat dan zat kimia yang dijual di tempat ini. Mas, saya mau nanya, kalau untuk membeli obat-obat di sini tanpa izin dokter berarti dijual bebas atau gimana, Mas? Iya, bisa dijual bebas di sini. Dijual bebas ya? Dijual bebas. Berarti tanpa izin dokter? Iya, ada yang jual bebas tanpa izin dokter di sini. Berarti Mas, kalau misalnya di sini dijual perbelikan juga nggak sih, Mas, obat-obat terlarang yang orang campurkan untuk ekstasi atau apa segala macam kayak itu buat penenang? Iya, ya ada lah beberapa dan masih dijual bebas juga di sini. Jadi emang ada yang jual obat-obat kayak gitu. Kalau buat di tempat Mas ini juga jual juga? Iya, kebetulan saya jual, cuman sembunyi-sembunyi atau gimana gitu, Mas? Enggak, saya emang sengaja jual terutama ke langganan-langganan. Tidak lagi jadi target penyeludupan. Indonesia telah menjadi produsen ganja sintetis. Mereka tidak lagi menjadi orang yang penjual barang yang berasal dari luar negeri, tapi sudah menjadi produsen. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Para produsen kian masif mengedarkan ganja sintetis ke kalangan muda. Pengawasan yang lemah menjadi celah bagi para pelaku mengedarkan barang ilegal tersebut. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, ganja sintetis adalah substansi psikoaktif baru yang muncul karena peredaran narkoba yang semakin ditekan oleh negara. Yakni yang masuk dalam kategori NPS namanya, Newly Psychoactive Substance. Nah, mengapa NPS ini kemudian muncul? Karena ini merupakan satu reaksi dari para pengedar yang pasar yang sudah diambil ya oleh negara terkait dengan banyaknya narkotika yang disita. Maka mereka menciptakan produk baru yang namanya NPS ini. Adrianus menambahkan,
Prekursor atau bahan kimia pembentuk ganja sintetis dapat diperjualbelikan oleh siapapun. Itulah yang dijadikan celah bagi para pembuat narkotika sintetis. Dalam konteks pengawasan terhadap substansi pembentuk dari tembakau sintetis tersebut yang kita sebut sebagai prekursor. Tidak ada ketentuan yang melarang orang untuk membeli prekursor tersebut. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai semacam celah hukum ya bagi kita untuk kemudian lalu dipakai oleh para pembuat narkotik sudah ini. Menurut Adrianus, dengan dikumpulkannya sejumlah prekursor, pabrik ganja sintetis dapat diciptakan. Jadi sepanjang misalnya saya punya uang, maka saya bisa beli. Khususnya kalau yang saya beli adalah partai-partai kecil. Misalnya 1 kilo yang kemudian lalu diformulasikan dalam satu kegiatan kimia. Mereka tidak lagi menjadi orang yang penjual barang yang berasal dari luar negeri, tapi sudah menjadi produsen. Dengan luasnya wilayah Indonesia, banyak titik yang bisa dijadikan pintu masuk bahan baku ganja sintetis. Pengawasan terus diupayakan BNN untuk mengantisipasi masuknya bahan baku tersebut. Kita punya kendala besar, yaitu yang pertama adalah ruang daripada wilayah kita ini secara letak geografis. Kita ini sangat terbuka sekali. Kita punya garis pantai yang sangat luas. Lalu kemudian pintu masuk kita itu banyak sekali, baik legal maupun ilegal. Polri kini tengah menganalisa produk ganja sintetis hasil penggerebekan di Malang dan terus melakukan pengembangan. Dan sampai sekarang terus marak di kalangan pelajar dan pemuda, sehingga tentu kita terus akan menganalisis produksi ganja sintetis ini, dan kita terus akan melakukan penegakan hukum. Saudara, komitmen polisi, BNN, dan segenap pihak yang ikut serta dalam memberantas narkoba di tanah air terus digencarkan. Namun, berbagai cara juga dilakukan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Tentu, peran serta dan kesadaran masyarakat mesti ditingkatkan agar bahaya narkoba bisa dihindarkan. Saya Brian Jabli, sampai jumpa.